Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Datang juga. hadiahnya. Hadiahnya 10 juta rupiah. Yoi. Nah, saat ini saya ditemani dengan Kakak Dimas. Nah, dia ini sementara habis penyiar. Tadi saya sempat salah picture mau bikin konten Gerebek Studio dan ternyata sedang live. Bang Dimas, apa kabar Bang Dimas? Alhamdulillah baik Kakak Abot. Terima kasih kunjungannya ke Studio Radio Mesra. Beginilah suasana kami. Kebetulan hari ini baru saja kita di program khusus mingguan namanya Bincang Heboh atau disingkat BH. Oke, promo saja, promo. Kak Dimas, berapa tahun ke ini jadi penyiar? Saya masuk, kalau di Radio Mesra saya masuk 2011 tanggal 9 bulan 5. Silakan dihitung sampai sekarang 2021. Kalau untuk jadi penyiar radio, saya pertama itu di radio komunitas, kalau istilahnya orang radio kolom rumah. Orang biasanya bilang radio liar, tapi saya tidak terlalu senang dengan istilah radio liar. Nah, bagaimana itu radio liar? Mereka yang tidak punya izin formal seperti Radio Mesra, itu radio resmi. Semacam citizen jurnalis kalau sekarang. Bukan juga Kakak Abot. Atau... Ya, itu dia radio komunitas, radio yang dibentuk atas dasar perkumpulan beberapa orang yang suka sama radio pada waktu itu. Radio komunitas pada waktu itu banyak, diantaranya ada GSP. Ya, karena saya berasal dari situ. Itu tuh biasa promosi kan. Masih ada tuh GSP? Masih ada. Sudah tidak ada. Jangankan radio komunitas Kakak Abot, sekarang radio komersil saja sudah sedikit. Kalau di Parepare itu cuman ada 3 kalau saya tidak salah, tambah 1 LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Ada. Yang di atas itu. Yang di atas itu. Di atas Yang mana Jalan Atletik. Bukan Jalan Atletik, Panorama. Yoi. Nggak apa-apa, udah pakai masker ini. Nggak apa-apa, saya sudah vaksin kita. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Oke, lanjut cerita. Kenapa mau jadi penyiar? Saya awalnya suka musik. Koleksi lagu, kemudian diajak sama senior saya, kebetulan di Radio Mesra juga. Karena melihat koleksi saya pada waktu itu update, makanya diajak bergabung. Ternyata jadi penyiar itu enaknya dulu setiap ada musik baru, lagu baru, kita penyiar pasti orang yang pertama untuk mendengarkan musik itu, dan kita bebas untuk memutarkan. Tapi kalau musisi, dan kebetulan waktu itu pada saat saya belajar memang masa jaya-jayanya radio. Jadi bebas. Sekarang masih jaya dong. Insya Allah make radio great again, itu yang menjadi visi radio sekarang. Karena buat radio lebih hebat kembali. Karena di Makassar itu saya lihat perkembangan radionya masih bertahan. Ya. Dan beberapa selebgram jadi penyiar radio kayak Sakaribo, Anjas Jambang. Iya. Nikta Gina, Dimas Akbar. Kalau Nikta Gina di radio Makassar, Jakarta. Iya, makanya radio. Saya tahu, saya juga kan ambil radio Pak. Desta, Indi Barat, masih. Farhan, tapi itu kan sudah zaman-zaman yang dulu. Nikta Gina masih sekarang, Desta juga masih sekarang. Iya. Di radio kalau nggak salah sering. Iya, kalau salah berarti bukan. Kayaknya iya sih. Terus suka dukanya jadi penyiar itu apa Kak Dimas? Sukanya dulu atau dukanya dulu? Suka-suka tak? Oh, suka-suka tuh. Berarti sukanya dulu. Kalau sukanya itu kita sebagai penyiar, kita diidolakan. Kita sebagai penyiar, kita banyak bergaul dengan semua elemen masyarakat, mulai dari pejabat sampai dengan tukang sapu, itu semua kita bebas bergaul dan kita dikenal di situ. Sukanya lagi kita juga menjadi semacam trend maker, jadi membuat tren. Kata-kata kita biasa didengarkan, biasa dipercayai,
seperti itu. Sukanya yang lain ya mungkin lebih ke pergaulan sih, banyak jaringan, banyak rezeki. Kalau dukanya? Termasuk kakak Abot, kan saya kenal dengan kakak Abot karena penyiar. Oh iya. Ya, kalau dukanya untuk kesejahteraan, mungkin kalau untuk sekarang kita berusaha untuk merangkak, itu dukanya. Terus dukanya lagi, khusus di Mesra kita tidak punya libur, meskipun jam kerja kita tidak terlalu panjang, tapi kita tidak punya libur, termasuk pada saat Idul Fitri. Ya, betul. tergantung kesepakatan teman. Kalau ada yang mau sistem barter untuk saling mengganti, kita ada libur. Kalau tidak ada ya nikmati. Oke, jadi yang mendengarkan tuh. Ya. Dukanya lagi kalau kita honorariumnya ditambah. Dukanya lagi kalau kita disuruh menyiar subuh harus bangun jam 1, pulang jam 6. Dan harus bangun jam 7 atau jam 8 lagi. Lanjut lagi jam 8, itu dukanya saya. Itu yang yang bulan puasa. Ya, bulan puasa. Bulan puasa. Dan dukanya lagi, situasi apapun kita harus ada di studio. Misalnya saya menyiar pagi-pagi, saya kan biasa pagi-pagi jam 5 harus ke studio. Mau hujan mau tidak, tetap kamu harus di studio sebelum jam 5. Oh, berarti intinya ini butuh modal pas hujan. Ya, bagaimana saja, pokoknya kantor tidak mau tahu Anda tanggung jawab di jam siaran itu, Anda harus begitu. Ini karena terjadwal deh. Ya. Pernah tidak apa titik tersulit semenjak jadi penyiar, titik tersulit? Titik tersulit ya paling kita harus memahami kebutuhannya orang, termasuk kita dituntut untuk termasuk update informasi, update teknologi, semua itu. Kalau misalnya ada tim enak, kalau tidak ada tim ya agak susah untuk. Dituntut berapa tahun? Pasal berapa? Pasalnya tergantung Bapak. Kalau Bapak terlalu banyak pertanyaan, mungkin saya bisa dipenjara 12 tahun. Jangan dong. Oke, terakhir Kak Dimas, apa harapan tak untuk generasi-generasi yang saat ini sudah bisa dibilang jarang mendengarkan radio? Ya, sebenarnya pertanyaannya sudah dijawab sendiri. Apa harapan tak untuk generasi yang jarang radio? Harapan saya ya teman-teman milenial, teman-teman atau yang akan datang lebih untuk mendengarkan radio. Kenapa saya bilang? Karena radio itu adalah media yang ringan. Ya, kalau misalnya saya bandingkan dengan media-media lain, kalau media cetak, media radio, cetak dan radio, kalau kita mau bicara update cetak, radio, online, sebenarnya meskipun online kita bisa masih berburu. Kalau kita mau bicara soal update, radio itu bisa yang tadi bilang season journalism, bisa telepon ke radio, ada kebakaran di sini kita langsung bisa menginformasikan. Kalau online kan dia pasti butuh proses, mulai dari pengetikan, kemudian editing, posting, sharing, semua kan begitu. Nah, terus media radio itu sebenarnya enaknya media ringan. Kenapa saya bilang media ringan? Media radio adalah media yang paling gampang. Anda sedang melakukan apapun bisa menikmati radio. Contoh, Anda sedang memasak, taruh radio bisa mendengarkan. Tidak membutuhkan pecahan konsentrasi. Anda sedang, bahkan Anda pun ke kamar mandi Anda bisa mendengarkan. Tidak apa-apa. Seperti itu bisa dilapor nanti. Nah, kebetulan radio ini lekanya Satlantas ya, berarti Mapala tadi lekanya Satlantas. Ya, Oke. seperti kalau misalnya saya bandingkan ya, surat kabar itu dia butuh waktu untuk pencetakan. Ya. Dan dia butuh waktu kalau kita mau baca surat kabar, kita harus konsen. Berarti kalau kita masak, kita harus hentikan dulu masak baru baca surat kabar. Media online kita harus fokus untuk membaca. Terus kemudian televisi, apalagi televisi kita harus fokus benar-benar melihat gambar dan mendengarkan suara. Kalau radio tidak. Anda ada dimanapun bisa mendengarkan radio, apalagi radio sekarang, terutama saya bicara soal radio Mesra adalah radio yang sudah kita masuk di berbagai lini media massa. Radio Mesra bisa didengarkan melalui YouTube, bisa didengarkan melalui Facebook, kita ada streaming. Jadi apapun, selama masih ada jaringan internet dan Anda masih punya kuota, silahkan diakses www.radiomesra.com. Silahkan diakses YouTube-nya Radio Mesra, Radio Parepare, Radio Mesra Parepare. Silakan diakses akunnya Radio Mesra di Facebook, Radio Parepare. Seperti itu Om Abad. Oke, terima kasih banyak atas waktunya buat Bang Dimas di episode Silakan Datang kali ini. Sukses. Artinya silakan datang. Apa itu? Sisi lain kehidupan dunia rumah tangga. Hah? Kan ada sisi lain kehidupannya rumah tangga.
Ya tapi kan ini bukan masalah persoalan keluarga. Kan sisi lainnya. Ya oke lah. Ya kan? Ya. Banyak-banyak terima kasih buat di channel About file. Abot Abot File. File. Terima kasih sudah mengunjungi kami di Radio Mesra. Terima Semoga- kasih untuk supportnya. Semoga viral Semoga seperti viral tahun lalu. seperti tahun lalu. Iya. Dan tetap dengarkan radio karena radio itu satu suara sejuta telinga. Sejuta tadi. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.